Bagaimana tanggapan Kang Udin terkait dengan pertanian kacang edamame di Desa Mekarjaya ini, Kang, bersama Kang Yudi? Ya, alhamdulillah Pak Yudi semangat. Keduanya ya membagi motivasi juga Ya. untuk saya sendiri, karena dia begitu cerita tentang edamame Langsung tertarik begitu, Kang, ya? iya langsung tertarik. Pikirin saya itu Pak Yudi itu cuman sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu. Ternyata kesininya dia terus mengejar saya, datang terus ke Banyuwangi. Ya, saya juga melihat seperti itu, ya motivasi juga untuk saya. Langsung dia datang ke sini, ke Mekarjaya, lihat tanahnya, postur tanahnya. Alhamdulillah cukup bagus, itu pH-nya juga bagus. Terus sekarang pemasangan mulsa memang agak kurang ini, postur tanahnya kurang Tinggal dirapikan begitu, Kang, ya? rapih ya. Nah, terkait dengan kacang edamame ini di Tanjung Gangi dan Kecamatan Camplas sudah mulai ramai begitu, Kang, ya. Nah, bagaimana kedepannya, apakah akan membuat sekolah pertanian kacang edamame dan ini nantinya bisa menjadi edukasi agrowisata gitu terkait dengan kacang edamame? Betul, betul. Ya rencananya seperti itu tujuannya, untuk kedepannya para petani milenial mungkin kalau ada yang mau minat untuk bercocok tanam tentang kacang edamame, saya siap kapanpun, dimanapun tempatnya, saya siap merapat. Satu, kita harus punya mental block, karena petani itu bukan sekedar kita tani, ada teknik-teknik yang lainnya, seperti penanamannya gimana, cara penanaman yang baik, pemasangan mulsa yang baik, cara nyangkut yang baik juga. Terus mentalnya kita untuk pementalan, mungkin kan ada terik matahari terlalu terik. Kalau seperti saya udah tua gini ya mungkin udah biasa juga. Kalau milenial seperti itu kan dia enggak biasa, makanya kita harus mendidik dulu mental sebelum melanjutkan. Itu harus mental dulu yang paling utama. Mental kita didik gimananya. Terus yang keduanya mungkin ada perawatan. Untuk perawatan juga penting, harus telaten ya, Kang, ya? Telaten, karena kan pengen berhasil itu harus kita telaten. Jangan asal-asalkan asal nanam aja. Ya kata orang Sunda mah culeos gitu bahasanya. Betul. Gitu. Yang kedua, yang ketiganya kita mungkin harus punya perbandingan percakapan ini sampai ini gimana. Terus yang paling ini juga pembayaran atau bayar pembeli. Marketingnya juga harus dibaca ya, Kang, ya? Dibaca juga supaya nanti ada keuntungan yang seperti itu. Jangan asal petani aja nanam aja. Banyak lah seperti itu. Terus cara penindak hamanya gimana, kan banyak itu di edamame itu. Ada ulat buaya, ada kepik, ada hama bereng, tikus juga. Itu gimana menanggapinya, ada caranya, teknik yang lainnya. Enggak itu aja. Perbedaan gini aja, pupuk organik sama pupuk kimia kan lain, beda kan? Kalau pupuk organik itu sekarang tanam memang enggak langsung bagus, tapi ke depannya manjang. Kalau pupuk kimia kan sekarang nanam pakai pupuk kimia bagus tuh. Untuk keduanya tanahnya juga bantat, hasilnya juga enggak sesuai dengan yang diharapkan. Itu seperti itu. Kalau boleh tahu nama sekolah kedepannya akan dirintis namanya apa, Kang? Oh iya, kebetulan saya lagi planning dulu ini teh, insya Allah gitu ya. Untuk sekarang juga siap namanya
Sekolah Edamame Tanjungwangi sejahtera. Baik. Insya Allah seperti itu namanya. Sejahtera lahir batin ya Kang ya. Apa tuh? Apa deh karena apa bisa disebutkan sejahtera? Karena gini, masyarakat sekarang lagi bingung kan Iya. menghadapi corona ini, dari mana, Ya. gimana, itu kan mengharapkannya bantuan. Iya, betul. Gimana kita bisa mandiri, gitu. Ya, betul. Masyarakat mandiri, terus kita yang mendidiknya sejahtera gitu kan, untuk semua, bukan untuk saya sendiri. Dan pertanian ini menjadi solusi Betul. nyata gitu Kang Iya ya. betul, solusi nyata, bukan Iya. sekedar bicara. Kita harus lihat, harus punya punya keinginan lah. Iya. Jangan asalkan petani asal bicara, jangan seperti itu. Karena bisa kalau bicara gini teknik, tapi di lapangan ternyata lain. Kita harus punya jadi sendiri lah, harus punya kemauan. Makanya seperti itu ke para bapak-bapak yang di atas itu kan. Gimana nih, saya pengen punya agrowisata Edamame ke depannya dan sekolah Edamame Tanjungwangi sejahtera. Gimana tuh tanggapannya? Dengan sangat mohon lah diperhatikan, saya ini jadi petani kecil, orang kecil gitu. Gimananya mohon bimbingannya dan masukannya gitu. Baik. Terima kasih Kang Udin. Alhamdulillah saya bisa berbincang-bincang dengan salah seorang petani kacang edamame di Desa Tanjungwangi yang saat ini sedang berada di Desa Mekarjaya bersama Kang Yudi, salah seorang petani yang akan mencoba pertanian kacang edamame. Baik, bagaimana kesan Kang Yudi terkait dengan pertanian ini? Ya, awal mulanya saya tuh berkunjung ke Pak Udin di Tanjungwangi. Ternyata tertarik untuk mengikuti jejak beliau, mengikuti kesuksesan beliau bercocok tanam kacang edamame. Dan mungkin saran Pak Udin juga betul juga ya, bahwasanya untuk petani pemula siapkan mental, terutama itu ya, mental, karena memang perawatan kacang edamame itu perlu kasih sayang Pak Udin ya. Betul. Ekstra gitu ya. Ekstra. Jadi seperti merawat anak sendiri, bilang Pak Udin lah gitu. Jadi untuk menghasilkan hasil yang optimal seperti itu. Jadi ya memang perlu kesiapan mental di sini, harus kita siapkan untuk, karena mengolah tanah seperti ini butuh kesabaran dan ketelatenan. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Kang Yudi, salah seorang petani di Desa Mekarjaya, Kecamatan Celos, Kabupaten Bandung Barat. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.